Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Rudi. Kali ini kita akan membahas satu hal gaib tapi bukan hantu. Kita akan membahas tentang suatu yang maya tapi bukan Luna Maya. Oke, masih bersama saya di channel Rudi Nugroho. Pantau terus, ikuti, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pula klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan diri kita, tetapi ini secara digital, dikumpulkannya secara digital. Pasti teman-teman sudah pernah dengar yang namanya portofolio. Hasil dari pekerjaan kita, hasil dari kerja-kerja dan apapun yang berkaitan dengan kita, bukti-bukti nyata dari kerja kita dikumpulkan dalam sebuah portofolio. Jika dulu portofolio akan dibuat sangat tebal, bisa setebal ini, nah, di zaman sekarang portofolio ini sudah akan diringkas, sudah akan di paperless-kan, sudah akan tidak menggunakan kertas lagi, berupa portofolio digital. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat portofolio digital. Mungkin ini akan berguna suatu ketika nanti untuk teman-teman semua yang dibutuhkan atau diminta untuk mengumpulkan portofolio dalam bentuk digital. Oke guys, untuk membuat portofolio digital, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan. Tetapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat portofolio digital menggunakan platform yang sudah umum atau ada di semua laptop. Kita akan gunakan aplikasi dari Google atau platform dari Google, yaitu kita gunakan Google Sites. Nah, sekarang kita mulai buka Google Chrome kita di laptop seperti biasa, kita buka. Kemudian gunakan akun yang akan kita pakai, mana kalau akun di laptop kita ada lebih dari satu. Jika cuma atau hanya ada satu, ya kita gunakan yang itu. Oke, saya sudah buka tampilan Google di awal seperti ini ya. Seperti tampak ada tulisan Google seperti biasa. Kemudian di mana kita akan mulai? Kita akan mulai dari kanan atas di 9 titik yang ada di samping foto profil akun kita atau inisial akun kita. Ada 9 titik ini ada muncul tulisan aplikasi Google. Kita klik dulu salah satu. Kita klik dulu di sini. Oke. Kemudian di sini ditampilkan semua platform di bawah naungan Google. Nah, cari yang namanya Sites. Jangan tertukar dengan spreadsheet ya, karena spreadsheet itu lembar kerja. Kita cari yang Sites, tulisannya Sites. Kita klik Sites. Kita tunggu sebentar sehingga membuka. Kemudian di sini akan tampil new sites ya. Nah, dari tampilan ini jika kita belum pernah membuat portofolio digital, di sini masih hanya akan ada tampilan yang di atas ya. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung mulai saja. Kita klik tombol atau tanda plus yang ada di sebelah kiri ya, start new site atau blank site. Ya, kita klik blank dulu. Kita klik blank site, kita tunggu sebentar hingga loading. Oke, kita sudah masuk ke halaman atau tampilan awal dari rencana dari portofolio digital kita. Nah, dari sini kita mulai. Kita beri nama dulu. Apa nama portofolio kita? Misalnya, kita bisa ketikkan ya di sini di bagian atas untitled sites ini bisa kita ketik misalnya dengan sesuai nama kita bisa tulis ya, misalnya saya akan ketik portofolio Rudi Bing, karena saya mengajar bahasa Inggris. Teman-teman bisa mengetik dengan menamainya dengan nama masing-masing yang menurut teman-teman cocok. Di bagian yang di bawah di layar yang lembar yang berwarna gelap ini juga kita bisa ganti ya, kita blok. Kita bisa beri nama yang sama, misalnya portofolio Rudi Bing. Oke. Seperti ini sudah. Ini adalah tampilan depan dari portofolio kita nanti. Kemudian apa yang akan kita lakukan berikutnya yaitu mengisi
apa yang akan ada di bar di atas ini. Di sini nanti akan ada beberapa bar. Oke, sebelum ini kita ke bar ya, kita bisa buat tema dulu ya. Kalau memang mungkin tidak sesuai gambar atau tampilan ini yang berwarna gelap ini ya, kita bisa klik di sebelah kanan ini ada judul themes atau tema. Kita bisa klik themes di sini. Kita bisa pilih temanya. Ada beberapa sajian tema yang sudah disediakan oleh Google ya. Misalnya kita mau pilih yang diplomat misalnya, kita klik ada Aristoteles, ada diplomat dan seterusnya. Kita pilih diplomat misalnya, tampilannya akan seperti ini. Nuansa warnanya bisa kita pilih, misalnya ini nuansa gelap atau nuansa coklat abu-abu, kita mau ubah ke nuansa marun. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah sesuai, bisa kita pilih yang lain. Jika sudah sesuai, maka tema ini sudah kita ambil ya. Kemudian kita berikutnya akan menuju ke page. Di samping kirinya ada page. Nah, page ini adalah untuk menambahkan tombol-tombol atau bagian-bagian yang akan ada di dalam portofolio kita. Nah, kita mulai akan tambahkan, misal di sini sudah ada satu yang namanya home ya, yang namanya home. Itu rumah utama atau beranda. Kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan dengan mengklik tombol plus atau tanda tambah di bawahnya. Di bawah kanan bawah ada plus, kemudian kita klik yang new page. Kita klik saja. Kemudian kita beri nama. Apa nama halaman yang akan kita munculkan? Misal kita bisa beri yang pertama profil ya, misalnya kita akan sajikan profil tentang diri kita. Profil gitu misalnya. Kemudian klik done. Oke, dan ini bisa terjadi. Nah, di atas sudah akan muncul nih profil. Di sebelah kanan di dialog box juga sudah muncul home dan profil. Di tampilan beranda awal juga ada home dan profil. Nah, apakah hanya akan ada profil di portofolio kita? Tentunya tidak. Kita bisa tambahkan hal yang lain. Gimana caranya? Kita tambahkan lagi di tombol tanda tambah di bawahnya. Kita klik lagi new page. Kemudian kita beri nama lagi. Misalnya kita mau beri nama image misalnya ya, atau gambar ya. Saya lebih suka menggunakan kata image gitu ya. Teman-teman bisa ganti dengan nama apapun itu sesuai dengan yang diminati ya. Misalnya gambar ini nanti rencananya akan berisi tentang gambar-gambar selama proses pembelajaran bahasa Inggris saya yang berupa gambar. Nah, ini misalnya seperti itu. Kita klik done jika sudah kita ketik. Nah, dan akan bertambah lagi di tampilan beranda sudah akan ada home, profil, dan image. Di sebelah kanan juga sudah ada dialog box, ada home, profil, dan image. Gitu ya. Apakah cukup? Silakan disesuaikan dengan imajinasi dan angan-angan teman-teman semua apa saja yang akan ada di dalamnya. Tambahkan lagi, saya ingin menambahkan satu page lagi yang isinya nanti tentang video. Ini nanti akan berisi tentang video-video. Bisa video hasil kegiatan belajar, bisa juga video pembelajaran. Nah, ini bisa kita tambahkan. Setelah kita ketik, kita klik lagi done. Oke, done. Nah, di sini jika ingin menambahkan lagi, lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama. Klik. Nah, seperti itu. Kita contohkan saja seperti ini. Ada 3 hal yang kita tambahkan, yaitu profil, image, dan video. Nah, apa yang harus dilakukan berikutnya? Kita klik yang sebelah kirinya, yaitu insert. Kita mulai dari profil dulu yang kita klik ya. Klik bisa di layar beranda, bisa di sebelah kanan ini kita klik yang profil. Nah, profil ini kemudian kita akan tambahi. Misal kita klik yang insert ya, klik yang insert sebelah kirinya page. Nah, di sebelah kiri page ini di bagian insert ada content block. Nah, kita bisa ke content block. Di sini kita juga bisa menambahkan text box ya, bisa menambahkan image atau gambar, kita bisa menambahkan sematan link, bisa menambahkan file dari drive yang kita sudah punya mungkin ya. Kita ke content block. Ini model-model tampilannya yang akan bisa muncul di sini. Nah, ini kita mau pakai yang mana? Nanti kita akan pilih. Nah, kemudian kalau menuju ke bawah ada collapsible group, untuk membuat bergrup ya, ada table of content, misalnya ada daftar isi jika kita ingin menambahkan daftar isi ya. Bisa juga image carousel, ini juga menumbuhkan atau menambahkan image. Kemudian kita bisa menambahkan button atau tombol. Kita bisa menambahkan divider atau pembagi ya. Kita ada pembaginya gitu. Kemudian ada spacer,
jarak atau pemisah tapi berupa ruang gitu ya. Kalau divider pemisah berupa hanya sekatan gitu. Kemudian social link atau link-link media sosial, kemudian placeholder ya, tempat untuk menyematkan hal lain yang nanti akan bisa masuk di sini. Kemudian YouTube kita juga bisa masukkan YouTube atau channel atau link kita di sini. Kemudian kalender bisa kita masukkan, map juga kita bisa masukkan. Kemudian Docs, ini dari Google Docs kita mempunyai file dari Google Docs ya. Dari Google Slides juga kita bisa masukkan di sini. Dari Google Sheets, Google Form, dan Google Chart, semua kita bisa masukkan dalam portofolio digital kita. Nah, kita akan mulai dulu dengan menentukan model tampilan yang akan ada di halaman profil ini seperti apa. Saya pilih yang sebelah kiri misalnya. Teman-teman bisa pilih yang mana saja. Sebelah kiri. Oke. Setelah ini, di sini akan tampil di sebelah kirinya ada untuk gambar ya. Kemudian sebelah kanannya untuk teks. Sebelah kiri ini kita akan berikan tambahan gambar. Ya, kita bisa klik di sini, upload. Ya. Kita bisa upload gambar kita yang sudah kita simpan di laptop tentunya. Kita bisa klik. Nah, kemudian kita akan dibawa ke Explorer. Ya, dibawa ke Explorer, kita diminta untuk memasukkan image. Kita ambil contoh, kita cari gambar. Misalnya saya mau, kita cari dulu sebentar. Mana yang akan saya ambil ya? Oke, kita nggak usah jauh, kita ambil yang satu ini saja misalnya. Kita open. Nah, gambar akan masuk ke sini. Nah, ini tampilan gambar yang kita masukkan. Nanti teman-teman bisa buat pilih gambar yang sesuai atau bisa dipersiapkan dulu gambarnya di laptop ya yang akan digunakan. Kemudian di sebelah kanannya kita bisa klik to edit text. Nah, kita klik di sini. Kita bisa ketik kata profil. Oke, profil kita atau apa saja, profil saya atau profil nama, profil Rudy misalnya dan seterusnya. Silakan. Kemudian di bawahnya ada klik to edit text, ini adalah isi dari profil kita. Kita bisa isikan deskripsi atau keterangan tentang diri kita. Bisa ini berupa ke bawah ya, susun ke bawah, bisa juga berupa deskripsi berparagraf. Nah, terserah suka-suka teman-teman mau seperti apa. Misalnya kita akan buat ketik seperti ini. Hai teman-teman, perkenalkan saya kerja di PPD SMP Negeri 2 Pasir Sati. Nah, ini contoh saja. Teman-teman bisa juga yang mungkin sudah dibuat di Word ya, bisa di copy kemudian di paste di sini untuk lebih cepat gitu ya. Jadi sudah dibuat dulu, diketik di Word, kemudian nanti di paste di sini. Ini sebagai contoh saja saya ketik sedikit. Ini teman-teman bisa nulis sebanyak-banyaknya untuk menggambarkan profil dari teman-teman sekalian. Oke, profil sudah terisi. Jika kita ingin merubah nuansa warna ya, kita bisa di sebelah kiri disediakan ada 3 select section colors, ada copy, ada duplikat, ada delete. Nah, kita pilih misalnya untuk merubah nuansa warnanya ya. Kita pilih. Di sini ada beberapa style ya. Ini ada style 1 atau putih ya. Kemudian ada style 2, ada style 3 semakin gelapnya. Atau bisa juga kita masukkan backgroundnya ini berupa image, berupa gambar yang kita pilih gitu ya. Nah, saya akan agak gelapkan saja di sini. Kalau teman-teman mau pilih gambar, silahkan klik image, kemudian upload. Nanti pilih gambar yang akan dijadikan backgroundnya untuk halaman profil ini. Seperti itu. Saya akan pilih style 2 saja. Nah, lebih gelap daripada yang atasnya dan lebih gelap dari yang lebih terang dari atasnya dan lebih gelap dari yang tadi awal. Oke, profil sudah terisi, sudah cukup jelas sepertinya. Kemudian kita akan lanjut lakukan hal yang sama pada halaman image. Oke ya, pada halaman image. Nah, halaman image ini kita juga pilih konten bloknya yang seperti apa. Kita misalnya gambar-gambar yang akan kita sajikan ini, saya mau jajarnya yang 4 nih, yang pojok kanan bawah. Kita klik. Oke, kita tinggal tambahkan image-image yang terjadi pada sesuai dengan kebutuhan kita untuk portofolio. Misalnya saya akan tambahkan gambaran pada saat
kegiatan pembelajaran misalnya ya. Oke, kegiatan pembelajaran di gambar yang pertama, saya akan ambil image school, kemudian saya akan ambil dokumen mengajar misalnya lah, dokumentasi mengajar. Saya akan ambil salah satu misalnya. Kemudian saya klik open, kita klik open untuk memasukkannya ke dalam tampilan. Nah, ini kemudian di bawahnya bisa kita berikan keterangan apa tentang ini. Misalnya presentasi, kita tuliskan presentasi kelompok bahasan materi bahasa Inggris kelas ini kelas berapa? Misalnya ini kelas 9. Misalnya kita kasih 94 misalnya. Oke, sudah terjadi. Kemudian kita tambah lagi yang lain. Upload lagi gambar mana yang akan kita pilih lagi untuk kita masukkan. Nah, ini kita klik misal yang ini. Oke, kita open. Ini semua karena judulnya image bernuansa gambar ya, dan gambar tidak bergerak. Nah, ini saya akan kasih deskripsi misalnya kegiatan ujian akhir semester ganjil mapel bahasa Inggris kelas 9. Oke, dan lakukan hal yang sama ke sebelah-sebelahnya dan berikutnya lagi seperti itu. Oke. Kemudian seperti yang tadi untuk merubah nuansa warna kita bisa ganti di section color ini. Misalnya kita mau rubah agak gelap. Nah, nuansanya sama ya, tapi kalau kurang puas kita bisa ganti lagi dengan image. Kalau memang kita mau image, kita coba dengan image ya, kita upload, kita ganti backgroundnya dengan image. Tapi nanti kalau menurut saya ini akan terlalu rame ya, terlalu bertabrakan ya dengan apa namanya, dengan gambar-gambar yang akan ada di situ. Silakan teman-teman pilih yang sesuai seperti apa gitu ya, menurut selera masing-masing. Seperti itu. Kita akan coba memasukkan image ya untuk background di layar belakangnya, lembar belakangnya kita akan cari dulu image, kita ambil yang download aja background. Kita coba ambil background yang ini. Klik. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi sudah ada backgroundnya, tampilannya yang seperti tadi tuh. Oke, dapat ya gambaran ya kira-kira ya. Sudah dapat kedua atau image. Kemudian kita akan ke video. Video, kita klik yang video. Nah, tampilannya sama, kita akan pilih misal, kita ini akan pilih yang kembali lagi ke yang pojok kiri atas ya untuk konten blognya. Nah, kita tampilkan ini video, upload. Mana video yang bisa kita yang akan kita ambil? Misalnya saya akan ambil dari satu video pembelajaran ya, satu video pembelajaran yang digunakan di kelas 8. Misalnya saya akan ambil jenis file, kita rubah degrees of comparison misalnya, kita open. Oke. Oh gitu, belum mau tampil ya. Image kita buatnya ke YouTube boleh. Kita ambil YouTube ya, kita ganti. Coba kalau itu nggak mau, kita ambil dari YouTube. Nah, kita ambil YouTube ini, kita search linknya ya, kita search linknya. Oke, kita kopikan, misalnya kita akan ambil ini, kemudian kita paste di sini. Oke, search. Oke, ini akan kita masukkan, kita select di sini, dia sudah akan masuk ke sini. Nah, seperti ini, dan ini bisa kita besarkan ya teman-teman ya, ukurannya, tampilannya, misalnya begini. Nah, ini sudah akan langsung nge-link ke YouTube di link yang tadi sudah kita sematkan. Nah, kita bisa misalnya beri judul sesuai dengan materi ya, teks. Di bawahnya kita beri deskripsi materi bahasa Inggris kelas 8 SMP tentang
konteks. Misalnya seperti ini. Oke, dan sudah selesai. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan lagi dan teman-teman bisa berkreasi lebih banyak lagi di sini. Apa saja halaman yang akan ditambahkan dan apa saja yang akan ada di dalamnya ini silahkan dikreasikan sekreatif mungkin dan semau rekan-rekan semua. Nah, jika ini sudah selesai, kemudian teman-teman ya, kita bisa preview nih, ya preview di atas ini ada preview ya, di sampingnya link ya, kita bisa preview. Seperti apa sih tampilannya? Nah, kita klik. Nah, tampilan kita akan seperti ini nih. Ini profil nih, gitu kan. Nanti akan ada tampilan yang lainnya dan seterusnya. Dan kita bisa klik salah tombol-tombol yang ada di sini untuk melihat tampilannya seperti apa. Seperti itu. Kita tutup dengan tombol silang yang ada di sini. Kita close preview-nya. Oke. Kemudian bagaimana agar portofolio kita ini bisa dilihat oleh banyak orang? Tentunya kita harus bagikan linknya dong. Link kita akan bagikan yaitu dengan klik tombol publish. Ya, tombol publish di sebelah kanan, di sampingnya foto. Kita klik tombol publish. Nah, kita akan diberikan alamat atau link ya dari bawaan Google ya, dari bawaan Google. Dari bawaan Google ini akan memberikan, nah ini situs apa linknya, link webnya. Nah, kemudian jangan lupa pengaturannya, who can view my sites, kita atur, klik manage atau klik pengaturan ya. Kalau di sini saya menggunakan akun kementerian, jadi yang bisa melihat hanya yang punya menggunakan akun kementerian. Kita klik diganti, kita ganti biar lebih umum. Siapa saja bisa melihat. Oke, kita setelah diklik manage, kita akan bisa rubah ini. Ya. Kita rubah yang anyone with link. Kita klik yang tanda panah ini ya, tanda panah ke bawah yang warna hitam. Kita klik, kita pilih yang anyone with link. Oke, anyone with link sudah. Kemudian pastikan mereka hanya sebagai viewer. Mereka hanya bisa melihat dan tidak akan bisa mengedit ya. Jangan klik editor, tapi tetap posisikan di viewer. Mereka hanya akan bisa melihat. Setelah itu done. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai, pengaturan sudah anyone. Kemudian bagaimana kemudian kita akan biar diketahui, kita klik publish. Oke, publish. Link kita bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan jika kita diminta agar orang lain bisa membukanya portofolio kita dan menyaksikan atau memilah, memperhatikan bahwa seperti apa sih portofolio hasil kerja kita. Orang yang berkepentingan bisa melihatnya. Ingat, bagikan link secara cermat hanya kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya dan memiliki kepentingan dalam hal itu. Oke, itu kira-kira tutorial cara membuat portofolio digital. Saya rasa sudah cukup paham ya untuk teman-teman semua. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Oke, kemudian jangan lupa subscribe, like, komen di video ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi berikutnya, informasi-informasi yang lain agar kita tidak ketinggalan informasi dan selalu up to date. Demikian yang bisa saya bagikan untuk tutorial pembuatan portofolio digital sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.